Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kita lanjutkan bincang kita di teori hukum ini. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan ketika kita sudah mampu memilih dari 5 teori itu 3 teori yang digunakan. Pemilihan 3 teori ini kita biasanya atau lazimnya penulis membangun atau memetakan dulu teori itu, mendeskripsikan teori itu, kemudian ketiga teori itu ditimbang mana yang bisa menjadi green teori, mana yang middle range teori, dan mana yang applied teori. Dari 3 itu sangat mungkin ketiganya itu secara gradual itu tidak dipisahkan secara tegas, tetapi kelanjutan dari teori-teori itu. Bisa saja ketiganya turunan, misalnya satu dengan lainnya. Yang paling mudah misalnya ketika kita melihat 5 teori kemudian menjadi 3 teori. Konsep negara hukum tentu saja adalah grand teori, karena negara hukum bagi mahasiswa penstudi yang melakukan riset di bidang hukum, ia merupakan grand teori karena dari sana biasanya bermula. Nah, kemudian turunannya itu bisa diturunkan melalui konsep Rechtsstaat atau rule of law. Itu unsur-unsurnya apa? Misalnya bicara tentang negara hukum bisa turun ke konsep tentang pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan atau pemencaran kekuasaan atau Gesellschaftsverhouding, hubungan antar kekuasaan misalnya begitu ya, hubungan antar fungsi-fungsi negara. Nah, dari pemisahan kekuasaan, karena ia salah satu unsur dari negara hukum, itu bisa ke bentuk negara misalnya kalau dalam teori hukum tata negara. Lalu dalam bentuk negara, ketika membincangkan mengenai susunan negara, maka bicara soal pusat dan daerah, hukum pemerintahan daerah, desentralisasi, kemudian otonomi, pemerintahan desa, itu bagian dari cara berpikir runut bahwa sumbernya atau naiknya itu adalah ke pemisahan kekuasaan secara vertikal. Di sisi lain ada juga pemisahan kekuasaan secara horizontal, yaitu ketika berbicara mengenai fungsi-fungsi kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, kemudian ketika ke hukum administrasi negara, sangat mungkin ketika grand teorinya konsep negara hukum itu juga berbicara soal perlindungan hak asasi manusia, karena baik rule of law ataupun Rechtsstaat itu berbicara tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia oleh negara, bagaimana tanggung jawab negara. Di sini bisa turun lagi ke hak asasi manusia. Dari hak asasi manusia bisa misalnya tentang akses keadilan untuk pencari keadilan, akses untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum. Kemudian juga bicara soal perlindungan anak, perlindungan perempuan, perlindungan lansia, dan sampai kemudian ke applied teorinya ketika misalnya bicara soal perlindungan saksi dan seterusnya. Nah, bagian yang berikutnya ketika misalnya berbicara Rechtsstaat itu salah satunya ada peradilan administrasi negara, maka pembahasan mengenai peradilan administrasi negara, teori-teorinya bisa merupakan turunan dari konsep negara hukum. Contoh yang kemarin dari negara hukum itu bisa misalnya ke pembahasan tentang konsep hukum pembangunan. Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan keterkaitan antara negara hukum dengan konsep hukum pembangunan? Tentu saja
negara hukum itu adalah idealia dari bagaimana suatu negara itu diatur atau harus berdasarkan pada hukum. Dan konsep negara hukum pembangunan itu bagian dari bagaimana mengelola atau fungsi hukum di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Maka teori hukum pembangunan adalah bagian dari fungsi hukum di tengah masyarakat. Kemudian ke bawahnya ketika bicara politik hukum, itu bagian dari bagaimana kemudian negara itu mengatur pembentukan hukum, termasuk juga penegakan hukumnya. Maka dia bisa menjadi middle range teori. Lalu apply teorinya itu muncul ke politik pembangunan hukum atau teori tentang pembentukan hukum dan penemuan hukum, juga bantuan hukum di dalamnya. Dan ke bawahnya apply teori berikutnya bisa ke teori perundang-undangan. Nah, dari 5 kemudian menjadi 3 itu kita pilih mana yang grand theory, mana yang middle range theory, mana yang apply theory. Itu tentu saja memerlukan banyak literasi yang dibaca oleh peneliti, dan kemudian peneliti dengan berdiskusi, dengan banyak menelaah lewat artikel-artikel yang dibaca, kita bisa mengklaster mana yang grand teorinya, mana yang middle range teorinya, mana yang applied teorinya, mana yang secara graduasi dibagi menjadi 3 level teori itu. Sahabat pembelajar, di kampus kita misalnya banyak teman-teman yang menyelesaikan tugas akhir berbicara tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, bicara tentang sistem peradilan pidana, teman-teman di konsentrasi hukum pidana itu biasa memilih banyak teori. Saya ingin sebut satu demi satu dari yang bisa dikategorikan grand teorinya sampai kemudian apply teorinya. Yang pertama, ketika berbicara soal pembuktian, bicara soal pembuktian, tentu saja yang pertama dijadikan grand teori itu bisa sangat mungkin adalah teori tentang sistem peradilan pidana atau teori dalam sistem peradilan pidana. Saya menggunakan istilah teori dalam sistem peradilan pidana karena tidak ada secara khusus ahli yang menyebutkan teori sistem peradilan pidana yang khusus berbicara tentang teori itu. Tetapi gabungan dari banyak pandangan, karena sistem peradilan pidana itu terintegrasi satu sistem yang memang bermula dari proses penyelidikan, kemudian penyidikan, lalu penuntutan, pemeriksaan, kemudian putusan, dan termasuk kemudian di pemasyarakatan. Nah, karenanya terlalu banyak teori, dan saya menggunakan istilah yang frase yang tepat menurut saya adalah teori dalam sistem peradilan pidana. Kemudian karena berbicara soal pembuktian, dari teori sistem peradilan pidana atau dalam sistem peradilan pidana, teori dalam sistem peradilan pidana, maka turunannya adalah berbicara soal pembuktian. Banyak teori-teori yang mengatur atau berbicara tentang teori pembuktian. Dibahas demikian rupa. Lalu apply teorinya tergantung apa yang akan diteliti. Ketika yang akan diteliti adalah penyelidikan, maka bisa sangat mungkin teori yang digunakan adalah tentang alat bukti, tentang penyelidikan, dan tentang prosesnya, begitu ya. Pandangan-pandangan yang berbicara soal penyelidikan. Demikian halnya ketika berbicara atau fokus penelitiannya itu soal pertimbangan hukum dari hakim. Kalau berbicara pertimbangan hukum dari hakim, maka grand teorinya bisa saja tetap teori dalam sistem peradilan pidana. Lalu kemudian bicara soal pertimbangan hakim, dan pada gilirannya maka berbicara soal proses
soal pidana dan pemidanaan, lalu kemudian yang apply teorinya bicara soal pertimbangan hakim. Kalau naik bagaimana? Bisa sangat mungkin middle range teori atau teori dalam sistem peradilan pidana itu menjadi middle range teori, tetapi grand teorinya itu kita naikkan ke dalam upaya kita naikkan teorinya itu ke politik kriminal atau kebijakan kriminal. Nah, di kebijakan kriminal itu bisa kemudian turun ke dalam teori dalam sistem peradilan pidana, lalu kepada pembuktian. Kalau kita naik ke atas lagi, sahabat pembelajar, saya pikir model seperti ini tentu saja di samping keharusan kita banyak membaca berbagai riset-riset yang sudah lebih terdahulu, karenanya di banyak kampus di dalam gaya selingkungnya itu ada keharusan kita untuk meneliti, membaca paling tidak 3 penelitian yang fokus penelitiannya hampir sama dengan kita, tetapi sudut pandangnya yang berbeda. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menemukan mengapa teori 1, 2, 3 yang dipilih dan mengapa urutannya bukan 3, 2, 1 atau 2, 1, 3 begitu ya, tetapi urutannya grand, middle range, lalu kemudian apply teori. Sahabat pembelajar, saya pikir itu yang bisa kita yang diskusikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendiskusikannya lagi untuk 2 fokus konsentrasi, yaitu hukum administrasi negara dan satu lagi nanti hukum konsentrasi hukum bisnis. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Panjang umur dan sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.